نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah di kesempatan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, hari Jumat Sayyidul Ayyam, dan di tempat yang mulia ini di Masjid Darut Taqwa, marilah kita senantiasa selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bekal takwalah kita akan menghadap Allah dalam keadaan yang termulia, dalam keadaan yang terbaik, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah, berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Selama 15 menit ke depan kami akan menyampaikan tema khutbah tentang 3 sarana penghapus dosa. Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'un. Tiap-tiap bani Adam, anak Adam itu selalu berbuat salah, selalu mempunyai kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang bertaubat kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya yang namanya manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dalam keadaan selalu bersalah. Kata Rasulullah, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu adalah tempatnya insan lupa dan khata, yaitu salah. Karena manusia tempatnya salah, maka tidak ada manusia di muka bumi ini yang sempurna. Tidak ada yang suci. Karena dari penciptaannya, dari fitrahnya saja sudah dikatakan manusia tempatnya salah dan lupa. Jadi diakui atau tidak, kita semua ini pasti membawa beban dosa masing-masing. Karena kita tidak tahu berapa besar dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nanti mau tidak mau kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan yang sangat baik ini, di dalam kehidupan dunia ini, kesempatan hidup ini, nikmat hidup ini,
kita gunakan untuk menghapus dosa-dosa kita. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ada 3 sarana penghapus dosa manusia selama di dunia. Dan jika dengan 3 sarana ini tidak mampu menghapuskan dosa manusia di dunia, maka Allah akan hapuskan, akan selesaikan nanti di akhirat, yaitu di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Apa 3 sarana penghapus dosa ini? Sarana yang pertama adalah yaitu taubatan nasuha. Allah berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sebanyak apapun dosa manusia, sebanyak apapun bentuk macam-macam dosanya manusia, itu semua bisa terhapuskan. Salah satu di antaranya dengan taubatan nasuha. Bagaimana cara mentaubatan nasuha ini? Apa ciri-ciri orang yang bertaubatan nasuha? Paling tidak ada 4 hal. Yang pertama, yaitu dengan lisannya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mencontohkan di dalam kehidupannya tidak lebih dari antara 70 sampai 100 kali istighfar. Padahal Rasulullah sudah dijamin oleh Allah maksum, bahkan dijamin oleh Allah surga, bahkan dosa-dosanya sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang. Ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah yang demikian bagusnya akhlaknya, demikian bagusnya manusia di dunia ini, masih mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mencontohkan untuk umatnya. Bagaimana dengan kita? Kita bukan nabi, itu kan siapa-siapa. Tentunya istighfarnya jauh lebih banyak dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena balik saking banyaknya dosa-dosa kita. Itu yang pertama, dengan istighfar melalui lisan kita. Yang kedua, bagaimana taubatan nasuha itu, yaitu dengan penyesalan di dalam hati. Ada azam, ada penyesalan yang mendalam, yang itu merasakan hati kita. Penyesalan itu yang bisa merasakan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Yang ketiga, dari segi fisik atau perbuatan, kita mencabut perbuatan yang telah kita lakukan itu. Mencabut lebih dalam, lebih banyak, jangan sampai terulang lagi perbuatan dosa itu. Dan yang keempat, yaitu dikatakan taubatan nasuha, yaitu mampu menjauhi lingkungan yang buruk, mampu menjauhi perbuatan pergaulan yang buruk, persahabatan yang buruk, baru itu dikatakan taubatan nasuha. Ternyata taubatan nasuha tidak cukup dengan istighfar saja, tapi harus dihadirkan hati kita, azam kita, penyesalan yang mendalam, dan tekad, komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Meskipun sebanyak apapun dosa manusia, sebesar apapun dosa manusia, maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, mereka yang begitu banyak dosanya, yang mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan dosa-dosa besar maupun dosa kecil, yang sampai seakan-akan dosa itu tidak terampuni menurut manusia. Tetapi apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Sebesar apapun dosamu di hadapan Allah, maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Semua dosa. Bahkan dosa syirik sekalipun
jika sempat ditaubati maka Allah ampuni. Selama ajal kita belum dekat, artinya kematian kita belum sampai di tenggorokan, belum sakaratul maut, maka kesempatan taubatan nasuha terbuka lebar. Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang. Taubatan nasuha tidak diampuni oleh Allah, ditolak oleh Allah manakala dia ajalnya sudah berada dekat di kerongkongannya, sudah tinggal sakaratul maut, tinggal malaikat Israel yang mencabut nyawa sudah dekat, maka di situ tertutuplah segala pintu taubat. Mu'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian sarana yang kedua yang bisa menghapus dosa adalah yaitu dengan amal soleh atau amal kebaikan kita. Allah berfirman di dalam surat Hud ayat yang ke-114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Sesungguhnya semua kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan atau dosa-dosa. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu secara tidak langsung akan menghapus semua dosa kita. Setiap langkah kita ke masjid, setiap langkahnya adalah menghapus dosa-dosa kita. Maka kita istiqomahkan sholat-sholat kita untuk ke masjid. Kenapa? Karena bukan hanya sekedar mendapatkan fadilah berjamaah. Lebih dari itu kita mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa-dosa kita. Semakin jauh langkah kita ke masjid, maka semakin banyak dosa-dosa kita yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Jangan pernah meremehkan sekecil apapun kebaikan, karena kita tidak tahu kebaikan kita yang manakah yang mampu mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu amal-amal kita yang besar, sedekah kita yang sangat besar mungkin bernilai miliaran itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu mungkin sholat tahajud kita. Kadang ada amalan yang sekiranya tidak biasa. Dikisahkan di dalam hadis Bukhari itu, ketika zaman sahabat ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Rasulullah itu menyebutkan ada sahabat ini berulang kali sampai 3 kali menjadi ahlul surga, ahlul jannah, sampai 3 kali. Padahal sahabat yang lain yang senior mungkin hanya 1-2 kali Rasulullah mengucapkan sebagai ahli surga. Tapi ada sahabat ini kok sampai 3 kali. Apa amalan yang dia lakukan? Ternyata amalannya tidak umum. Yaitu apa? Beliau sebelum meletakkan kepalanya untuk tidur, selalu mohon maaf, selalu memaafkan semua orang yang berinteraksi dengan beliau pada hari itu. Artinya apa? Ada kelapangan dada, ada sikap pemaaf. Dia murah memaafkan semua kesalahan orang yang berinteraksi dengan beliau ini, sahabat ini. Karena kebiasaan itulah, maka Allah menjuluki, bahkan menjamin, mengatakan ini adalah ahlul surga. Inilah ahlul jannah. Yang amalannya tidak nampak, karena amalan hati, memaafkan adalah amalan hati, bukan amalan perbuatan. Yang enggak nampak inilah justru yang mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita meremehkan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. Kemudian sarana yang ketiga yang mampu menghapus dosa-dosa kita adalah yaitu dengan musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sakit atau apapun ujian dari Allah, jikalau itu datang kepada kita, kita mampu ridho menerima takdir Allah itu dengan perasaan tidak
tidak merasa mengeluh, maka disitulah ada penghapusan dosa yang Allah berikan kepada hambanya. Kadang ada dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan sholat kita. Ada dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan sedekah kita, dengan membaca Al-Quran kita. Tapi dosa itu bisa dihapuskan dengan Allah turunkan ujian demi ujian kepada kita. Jikalau kita mampu bersabar menghadapinya, ikhlas menerimanya, ridho atas ketetapan Allah, maka disitulah Allah hapus semua dosa-dosa kita. Kata Allah, kata Rasulullah di dalam hadisnya, idza ahabba qauman ibtalahum. Apabila Allah itu menyayangi suatu kaum, maka apa? Ibtalahum, maka Allah akan mengujinya. Jadi bentuk kasih sayang Allah itu bisa berupa ujian, bisa berupa musibah. Belum tentu Allah itu berikan ujian itu bentuk bencinya Allah, murkanya apa tidak. Justru melalui Allah menguji dengan musibah, dengan sakit, dengan segala kesusahan, maka disitulah tanda cintanya Allah ingin menghapus dosa-dosa hambanya. Maka inilah 3 sarana yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Yang pertama dengan taubatan nasuha, yang kedua dengan amal soleh sebanyak mungkin, karena setiap amal soleh akan menghapuskan segala dosa-dosa kita, dan yang ketiga dengan kita sabar di dalam menghadapi ujian musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan 3 sarana ini kita bisa mempraktekkan, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah mengampuni segala dosa kita sebelum Allah memanggil kita, dan nantinya Allah memberikan balasan yang terbaik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ في بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، فقال تعالى في كتابه العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر